Kalau nggak percaya nanti baca sendiri tuh di kitabnya. Baca surah Ali Imran 180. Itu benar-benar kejadian nyata. Kemudian yang saya ceritakan ini sahih. Karena orang kita kadang gampang terima berita, tapi nggak pernah dicari kebenarannya. Benar nggak? Ini masih lama nggak? Lama. Salat lagi nanti. Coba gini nih, di Indonesia ini ada istilah-istilah yang salah tapi dianggap benar karena sering diucapkan. Sesuatu yang sering diucapkan akan menjadi benar karena seringan diucapin. Contoh, ibu-ibu lagi duduk di depan rumahnya, ditanya, ibu lagi ngapain bu? Jawabnya lagi masak. Terus saya nanya nih, jawab satu ibu-ibu, satu ya perwakilan. Ibu lagi masak apa? Masak? Bukan, itu lagi goreng. Biasanya dimasak nasi. Bener nggak? Setuju nggak semuanya masak nasi? Setuju. Bener nggak nasi dimasak? Kalau nasi dimasak jadi apa? Jadi bubur. Yang bener masak beras. Ini yang salah, kemudian jadi benar sama sekarang. Makanya pikiran kita harus jernih. Jangan ngikutin aja yang salah, diikutin aja kepada nyari kebenarannya. Yang benar adalah masak beras biar jadi nasi. Dapat ilmu nih. Ini 2 SKS, kalau kuliah mahal. Besok jangan bilang lagi masak nasi, masak beras. Satu. Yang kedua, ditanya, ibu pulang kampung ya? Iya. Kapan pulangnya? Saya cuma pulang balik. Benar apa salah? Pulang balik bener nggak? Salah, harusnya pergi pulang dulu, pergi dulu. Kita biasanya bilangnya apa? Pulang pergi. Lu kemana? Ke Banten, pulang pergi. Bener nggak pulang pergi? Harusnya pergi pulang. 2 dapat ilmu tuh. Yang ketiga, ini bocah mukanya sama banget orang adik kakak. Bener nggak? Salah. Kakak, adik. Nih, kita buka sekarang cakrawala kita. Banyak kesalahan-kesalahan yang biasa diucapkan kemudian jadi benar dan kita tidak berusaha untuk membenarkannya. Satu. Yang kedua, siapa sih yang nggak kenal kambing? Kenal kambing nggak? Orang Indonesia itu takut makan kambing. Bahkan kalau lagi kurban dikasih daging kambing marah, pengennya daging sapi. Apa dia bilang? Daging kambing bikin stroke, bikin darah tinggi. Sekarang cari pembuktiannya. Dokter mana, luar negeri apa dalam negeri, yang mengatakan bahwa kambing adalah menyebabkan darah tinggi dan stroke? Sudah datang rumah saya, kita aja data. Kita ilmiah. Kalau terbukti saya kasih hadiah. Akikah pakai apa? Kurban. Orang Arab apa aja pakai kambing? Nasi kebuli, nasi goreng. Orang Arab jarang yang stroke. Orang kita yang banyak stroke tapi nggak makan kambing. Ternyata yang bikin stroke itu bumbunya, bukan kambingnya. Bahkan binatang yang paling bagus, serat daging yang paling hebat itu cuma kambing. Sapi punya penyakit namanya antraks, sapi gila. Ayam namanya burung-burung. Kambing tidak punya penyakit. Cuma satu penyakit kambing, gudik. Itu kalau makan habis kena embun dia gudik, dan gudik tidak membahayakan. Ini harus tahu. Besok yang makan kambing takut makan, Pak. Saya seminggu 2 kali wajib makan kambing. Malah yang bahaya itu daging ayam, apalagi sering makan ketek ayam. Makan ceker ayam itu bahaya, itu yang menyebabkan stroke. Itu bisa diteliti. Ya benar ya. Nah, tadi yang saya kisahkan ini sahih. Jadi ketika kita beramal ibadah, sholat setiap hari, tapi tidak peduli dengan orang lain, maka amal ibadah kita mu'alatun bainas sama'i wal ardh, ngambang antara langit dan bumi, tidak nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita ngeliat orangnya, Pak, yang nyampein, kalau ada yang ngomong pakai jubah, sorbannya panjang, jenggotnya panjang, kita udah percaya walaupun omongannya salah. Banyak sekarang begitu. Saya kasih contoh. Di suatu desa ada anjing meninggal.
Biasanya ngelayat nih kalau anjing meninggal. Ini yang punya anjing ngotot kalau anjingnya harus disolatkan di dalam masjid. Belum pernah kan ada anjing disolatin dalam masjid? Ini yang punya usul, seluruh kampung dikumpulkan, orang-orang dikumpulkan dalam masjid agar menyolati anjingnya yang meninggal di dalam masjid. Orang bingung. Akhirnya dipanggillah orang yang paling berilmu, kiai besar, jubahnya panjang, sorbannya panjang, jenggotnya nyengser. Gimana kiai? Ini boleh nggak anjing disolatin? Anjing najis, nggak boleh disolatin. Aturan mana anjing disolatin? Manusia aja kalau bukan Islam tidak disolatin, benar nggak? Terus gimana kamu bisa ingin menyolatkan anjing kamu di dalam masjid ini? Kata yang punya anjing, saya dapat wasiat ketika anjing mau meninggal, dia membisikkan kalimat agar minta disolatkan di dalam masjid. Ini jadi ceritanya nih, Ustaz. Kata dia nggak bisa, tetap nggak bisa disolati di dalam masjid. Tapi ada amanah yang kedua, Kiai. Apa itu? Si anjing berkata, siapapun yang mengimami sholat mayit saya, kasih uang 200 juta. Kata Kiai, entar dulu. Anjing ngomong begitu. Iya. Jadi dia minta disolatin, iya. Terus yang mau jadi imam sholat mau dikasih 200 juta, uangnya udah dititipin sama saya. Entar dulu. Kumpulin jamaah. Ini kayaknya anjing masih keturunan Ashabul Kahfi ini. Baik, kalau gitu kita sholatin rame-rame. Itu jamaah nggak ada yang bari diprotes. Kenapa? Yang ngomong orang berjubah, orang yang pakai imamah. Udah bener aja, walaupun salah kita nggak berani protes. Akhirnya disolatin. Jadi hukum bisa membelot karena kepentingan. Hati-hati. Terakhir contohnya, ada yang datang ke Ustaz, suatu malam saya mimpi didatangin orang berjubah putih. Orang yang berjubah putih ini ngasih saya nomor togel 4 angka 5283. Saya pasangin tembus, dapat 2 miliar. Terus gimana? Kira-kira mimpi saya itu siapa yang datang? Kedua, halal nggak duit togel ini? Kata Ustaz, subhanallah, taubat Pak. Itu yang datang di mimpi Anda dengan jubah putih itu adalah iblis laknatullah. Hati-hati, itu ingin menjebak Anda. Tapi saya pasangin tembus Pak 2 miliar. Ya yang namanya iblis tembus juga duitnya tetap haram. Jadi nggak bisa duitnya dimakan, nggak bisa. Emang apa nanya begitu? Nggak, maksud saya begini Pak Ustaz. Kan itu 2 miliar. Kalau misalnya duit itu memang halal, rencana saya 1 miliar buat Pak Ustaz, 1 miliar buat saya. Kata Ustaznya, entar dulu dah. Tadi mimpi didatengin oleh jubah putih. Iya, kayaknya Sunan Bonang itu. Mungkin Sunan Bonang ngasih petunjuk lu miskin seumur umur. Jadi dikasih nomor togel 5283. Catat tuh bahasanya. 5283. Bisa kalau dapat ingat saya. Iya. Terus gimana? Ya udah, berarti ini petunjuk dari Allah, duitnya boleh dimakan karena yang ngasih amanah ini adalah Sunan Bonang. Hukum Pak jadi berubah. Hati-hati. Jangan karena kepentingan kemudian sesuatu yang haram menjadi halal. Hati-hati. Makanya ingat, kita punya harta, sisihkan buat orang lain. Hidup singkat banget, Pak. Singkat benar itu. Sekarang kita masih sehat, nggak tahu tahun depan masih sehat. Makanya kita ini harus banyak-banyak ingat. Dan tidak ada yang bisa dibawa mati kecuali 3 hal. Idza matat Adam in qata'a amalu ila min thalathin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin intafa'u bi, aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika manusia meninggal, cuma 3 hal yang bisa dibawa. Idza matat Adam in qata', kalimat in qata' ini terputus, tapi masalah keduniaan bukan masalah akhirat. Ini kalimat in qata' ini jadi perdebatan. Makanya kalau orang sudah meninggal, jangan dibawa-bawa urusan dunia. Contohnya apa? Ini di Robogo sering banyak yang hajatan, benar nggak? Sering saya baca turut mengundang Haji Miun almarhum. Orang sudah mati dimasukin dalam
turut mengundang. Emang kalau pas hajatan dia datang jadi pengejek? Itu nggak boleh langsung failnya, boleh menjelaskan narasi aja. Turut mengundang Bapak keluarga besar Bapak Haji Miun, biar orang tahu nih berarti saudaranya Haji Miun ya hajatan. Jangan langsung orang. Kalau Haji Rokib sih masih ada. Dan panjang umur beliau. Rajin banget beliau ke majlis saya setiap malam satu keliwan. Dengan panjang umur berkah selalu, amin. Ada yang bisa dibawa. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini tidak perlu gede, asalkan ikhlas dan bermanfaat. Di depan kita ada semangka nggak? Pak ibu udah habis. Ya bedanya gitu. Kalau makanan itu di depan bapak itu utuh sampai dibenahi lagi. Kenapa? Bapak maluannya gede. Ini enak makan. Kalau ibu-ibu nih, begitu kita taruh nampan itu tinggal. Kadang tas juga keluar. Ibu-ibu mah sayang sama anak. Kadang ingat kan? Masukin buat apa sih? Buat ayam. Nyampe di rumah? Anaknya yang makan. Ini kalau kita makan nih, airnya, semangkanya kita makan ikhlas, maka jadi sedekah jariyah, pahalanya buat almarhum Bapak Muhammad Nasution. Luar biasa. Makanya makannya dihabisin. Kalau masih di dalam plastikin, kasih ustad-ustadnya, berkah insya Allah. Benar nggak? Nah, pokoknya kalau pisang di nampan pahalanya sedikit, tapi pisang di dalam plastik pahalanya banyak. Ya siapin plastik deh. Apa yang di kolong taruhin. Niatkan buat Bang Tion, insya Allah pahalanya luar biasa. Kedua, ilmu yuntafawu, ilmu yang manfaat. Kenapa kalimatnya ilmu yuntafawu? Ilmu nafi, bukan ilmu katsirun. Kenapa bukan ilmu yang banyak, tapi ilmu yang manfaat? Kalau ilmu banyak nggak manfaat, percuma. Punya buah bom, buahnya banyak, tapi buahnya kecil. Kita rawatin nggak? Buah bom gede banget, buahnya 5 biji, dirawatin begitu tebal. Tebal, manfaatnya sedikit. Ilmu yang kita ajarkan, kita ngajarin orang ngaji baca Al-Qur'annya dipakai buat sholat, kita kena. Kita dapat. Anak-anak beliau, anak-anaknya Bang Tion kemudian melanjutkan setiap hari datang ke musola. Dia ngajinya di musola yang dia bangun bapaknya. Doain buat bapaknya, insya Allah tidak ada hijab, langsung dikabulkan. Sampai ke Bang Tion, nih anaknya lagi baca Al-Quran, maka bapaknya diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya 2 kan yang cowok ya? 3. Jibril, Zakio ada lagi ya? Soalnya di sini banyak malaikat, saya bingung. Bisa kasih situ.